Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Di video kali ini, gue akan ngebahas sebuah alur film yang berjudul Bad Guys Revenge in Chaos 2019. Film ini akan mengisahkan sekelompok gangster dan juga polisi yang bersatu untuk membasmi para yakuza karena telah meresahkan kota tersebut dan menyatukan para gangster untuk melakukan bisnis penjualan organ manusia dan juga narkoba. Tanpa berlama-lama di awal, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan adegan seseorang lagi dihabisi oleh segerombolan gangster. Lalu scene berpindah ke sebuah penjara, terlihat seseorang narapidana yang lagi menjahit dan dia terganggu oleh suara keributan narapidana lain. Dan bisa dibilang, Wong Chul ini adalah tokoh utama dari film ini. Dan dia pun menyelesaikan keributan tersebut, yang ternyata disebabkan oleh seseorang narapidana baru. Tak butuh waktu lama bagi Wong Chul untuk menyelesaikannya. Scene pun berlanjut di mana seseorang polisi memperlihatkan sebuah koran kepada Wong Chul. Dan di koran itu terdapat berita bahwa teman dekat Wong Chul telah meninggal. Lalu jasadnya pun kehilangan organ. Teman Wong Chul ini adalah orang yang dihajar oleh segerombolan gangster di awal film tadi. Wong Chul pun kemudian diberi waktu cuti 2 hari untuk melayat temannya. Teman Wong Chul ini adalah ketua gangster timur dan Wong Chul ini juga gangster yang sangat ditakuti di kalangan para gangster lainnya. Wong Chul pun akhirnya menemui temannya yang lain untuk menanyakan kejadian itu. Dan teman Wong Chul yang satu ini dulunya berprofesi adalah seseorang detektif polisi. Tapi di sini Wong Chul tidak mendapat informasi apa-apa, justru dia malah mendapat informasi kalau temannya yang dia temui sekarang ini menderita kanker. Wong Chul pun menemui Yong Yung Hee seperti yang disarankan oleh temannya tadi. Dan Yong Yung Hee ini adalah seorang polisi aktif. Saat ditelepon oleh Wong Chul, ia sedang dalam tugas mengawal perpindahan narapidana. Lalu di tengah perjalanan, Yu Meng Ho bertemu dengan rekan polisi lainnya yang baru saja menangkap seseorang bandar judi wanita. Karena wanita ini begitu cantik, membuat para narapidana lainnya menyorakinya. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan, dan narapidana wanita itu dibawa dengan mobil terpisah. Tiba-tiba saat mereka melewati sebuah jalan tol, rombongan ini dicegat oleh segerombolan gangster. Aksi para gangster ini membuat bus para tahanan pun terbalik, dan ternyata mereka mencari seorang bos gangster yang menjadi tahanan yang ada di dalam bis tersebut. Saat para tahanan lainnya mencoba melarikan diri, salah satu dari tahanan ini malah melapor ke kantor kalau mereka dalam masalah. Orang ini adalah narapidana baru yang tadi membuat keributan di penjara. Di sini pun Yu Meng Ho diserang para gangster itu, namun tiba-tiba Yu Meng Ho pun dirawat insentif di rumah sakit. Wong Chul pun jadi sangat emosi dan katanya dia akan mengurusnya sendiri. Dia pun mencari informasi ke beberapa gangster yang ada di kota. Lalu di sini Wong Chul mendapat informasi kalau semua gangster di Korea bersatu. Mereka disatukan oleh seorang yakuza yang berasal dari Jepang. Makanya semua ketua gangster itu dihabisi. Polisi pun akhirnya menyelidiki kasus ini, terutama mereka harus mencari kembali tahanan yang kabur. Tiba-tiba teman Wong Chul yang juga merupakan seorang mantan detektif polisi ini datang ke kantor polisi. Dia pun menanyakan kepada deputi polisi kronologi bagaimana bus tahanan bisa dicegat oleh para gangster. Dia pun meminta agar dia dan timnya yang bernama Anjing Gila diberi izin untuk menyelidiki kasus ini. Jadi detektif ini mempunyai sebuah tim khusus. Dia pernah menangani sebuah kasus dengan timnya yang bernama Anjing Gila, dan Anjing Gila ini terdiri dari gabungan polisi dan tahanan. Wong Chul dan polisi yang tadi di rumah sakit si Yu Meng Ho juga tergabung dalam tim ini. Detektif Won akhirnya diberi izin oleh deputi polisi. Tapi karena Yu Meng Ho lagi sekarat, dia harus mencari penggantinya dan dia tertarik merekrut narapidana yang baru tadi. Yang ternyata anak baru ini adalah seseorang anak polisi dan sebelumnya dia juga berprofesi sebagai seorang polisi. Dia pun setuju untuk menjadi anggota Anjing Gila. Akhirnya mereka pun mulai investigasi.
Tapi salah satu dari tim anjing gila ini tidak mau hadir, karena katanya dia nggak ingin mengotori tangannya lagi. Mereka pun mulai misi untuk mencari tahanan yang kabur saat peristiwa kecelakaan bis. Dan target pertama mereka adalah wanita bandar judi cantik yang tadi. Dan ternyata Wong Chul tahu kemana harus mencari informasi mengenai wanita itu. Wong Chul pun menemui seseorang preman yang kenal dengan wanita itu, dan kebetulan sekali preman ini sedang menjarah sebuah rumah makan. Preman ini pun sangat terkejut karena salah satu pelanggan restoran itu adalah Wong Chul. Pelarian preman itu pun berakhir di sebuah gedung. Ya, Wong Chul berhasil menangkapnya di sini, dan preman ini sudah pingsan karena dipukuli oleh Wong Chul. Tapi akhirnya mereka pun mendapat informasi mengenai wanita itu dan berhasil menangkapnya. Mereka pun membawa wanita itu ke markas mereka. Lalu saat mereka akan menangkap target berikutnya, tiba-tiba wanita ini mengatakan kalau dia kenal dengan target tersebut. Dan Detektif Won tertarik untuk merekrut wanita yang bernama Jessica ini untuk bergabung ke tim anjing gilanya. Jadi karena ada satu tim anjing gila yang tidak bisa hadir, akhirnya mereka mengisinya dengan Jessica. Wong Chul tidak yakin dengan Jessica, tapi Jessica pun memperlihatkan keahliannya. Singkat cerita, Jessica pun berhasil melacak target tim anjing gila berikutnya. 쟤는 지도를 왜 꾸며는 걸까? 방향을 색깔로 나누는 것 같아. Setelah berhasil menangkap target mereka, tiba-tiba detektif lain yang juga mengurus kasus ini mengambil buruan mereka. Dia adalah detektif yang diperintahkan oleh deputi polisi untuk mengurus kasus ini. Dan tiba-tiba penyakit detektif Won pun kambuh. Dia pun berhasil dirawat sehingga tim anjing gila harus melanjutkan investigasi tanpa detektif Won. Saat yang lain menjenguk detektif Won, si Wong Chul malah pergi sendirian. Akhirnya dia dijemput oleh tim anjing gila lainnya. Mereka pun akhirnya menemui detektif yang mengambil buruan mereka. Let's go. Mereka pun meminta agar detektif ini tidak ikut campur dalam masalah ini. Scene pun berlanjut di mana terjadi penyerangan kepada anggota polisi yang ternyata dilakukan oleh target berikutnya. Mereka pun akhirnya mendapat lokasi target mereka. Dan target mereka ini adalah seorang psikopat dan juga seseorang bos gangster yang ternyata dia adalah incaran gangster saat melakukan penyegatan bus di awal film. Yosung pun akhirnya mengejar Yosang si ketua gangster. Sedangkan Jessica dan Wong Chul mengurus psikopat yang sedang melakukan aksinya menganiaya seseorang wanita. Dan di tempat lain, Yesung pun berhasil menangkap si ketua gangster. Sementara Jessica mengantarkan korban si psikopat ke rumah sakit. Mereka pun akhirnya membawa ketua gangster ini dan juga menginterogasinya. Lalu dia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi ada seseorang Yakuza dari Jepang yang ingin mempersatukan semua gangster di Korea, dan setelah bergabung, Yakuza ini mengajak mereka untuk melakukan bisnis jual beli organ dan juga bisnis narkoba. Sehingga ada beberapa gangster yang tidak mau bergabung, dan gangster yang tak mau bergabung inilah yang diburu Yakuza tersebut. Dan ketua gangster ini memiliki sebuah bukti tentang kelakuan Yakuza itu. Itulah mengapa ketua gangster ini dicari sampai ke dalam penjara tersebut untuk mengambil bukti ini. Tapi di sini tiba-tiba datanglah si ketua polisi yang ternyata dia adalah orang dalam dari anggota Yakuza tersebut. 네 인생이 오늘 심하야. Akhirnya tim anjing gila sadar kenapa mereka diberi izin untuk mengurus ini. Buku dan ketua gangster itu pun dibawa oleh deputi tersebut untuk diserahkan kepada Yakuza. Sementara tim anjing gila mereka ikat di sebuah tiang dan rumah itu mereka bakar. Setelah semua polisi itu pergi, akhirnya si Wong Chul pun punya ide agar bisa lepas dari ikatan tersebut. Di rumah sakit ada seseorang anggota polisi yang berusaha mencelakai detektif Won. Tapi detektif Won berhasil mencegahnya, dan di sini dia mendapat informasi tentang pengkhianatan pihak kepolisian. Tim anjing gila pun akhirnya berhasil lolos, tapi semua pingsan kecuali Wong Chul, dan Wong Chul pun memberi napas buatan kepada Yose. Setelah Wong Chul ingin memberi napas buatan kepada Jessica, Jessica malah bangun sendiri. Detektif Won dan bersama detektif yang mengurus kasus ini juga, yang maling buruan mereka tadi akhirnya datang ke sini. Dan dari sini, mereka pun mulai memburu si Yakuza dan juga deputi polisi. Mereka pun akhirnya berhasil mendapat informasi lokasi persembunyiannya para Yakuza itu.
Yongchul menyuruh seseorang temannya yang bernama Kaki Goblin untuk menyamar menjadi pengantar makanan agar bisa masuk ke dalam lebih dulu. Setelah dia melumpuhkan para penjaga, mereka pun masuk. Saat mereka dijegat oleh para penjaga lainnya, si Yongchul pun malah merusak akses pintu keluar. Pada akhirnya, dan si gila ini bertarung berpisah. Si Yongchul berusaha menemukan ketua mereka yaitu si Yakuza. Yongchul pun mengejar si Yakuza ke atap gedung karena dia akan lari dengan helikopter. Yongchul pun akhirnya berhasil mengejar si Yakuza. Sementara di tempat lain, tim anjing gila yang bertarung berpisah akhirnya memenangkan pertarungan mereka. Dan tim anjing gila pun berhasil menyelesaikan misi mereka. Lalu setelah itu, film pun berakhir.